Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenalkan nama saya Yudi Anandano dengan NIM 22109113100035. Dan di sini akan menjelaskan tentang tugas anatomi Dr. Oski. Jadi tugas anatomi Dr. Oski yang pertama itu ada arteri, uh, corotis, communis sinistra. Nah, habis itu di bawahnya ada arteri subcapria sinistra. Di bawah arteri subcapria, di samping subcapria sinistra ada truncus brachiophreniculus. Habis itu yang paling besar di sana, yang paling besar itu ada arcus aorta. Habis itu yang seperti warna biru itu ada pena capa superior. Habis itu di bawahnya yang warna putih di antara warna merah itu namanya ligamentum arterium. Habis itu di setelah ligamentum arterium di antara buah seperti trompet-trompet itu di tengah-tengahnya itu ada arteri pulmonalis sinistra. Habis dari arteri pulmonalis sinistra, di bawah itu yang merah paling agak besar itu namanya truncus pulmonalis. Habis itu yang agak warna putih-putih, agak putih hitam seperti batu. Itu namanya auricula sinistra. Habis itu warna putih bening itu namanya pericardium soleum parentalis. Habis itu yang warna biru itu namakan pena cardiaca magnus. Habis itu di bagian bawah pena cardiaca magnus yang warna merah itu namanya arteri coronaria sinistra atau red compression. Habis itu yang berwarna merah yang seperti cabang seperti kaki itu ada arteri communis sinistra red intercalaris anterior. Habis itu di yang warna biru, yang seperti urat, itu ada pena anterior anterior. Habis itu yang berwarna kuning, kuning besar gitu, itu ada ventriculus sinistra. Setelah dari ventriculus sinistra, yang berwarna putih, itu ada apex cordis. Setelah dari apex cordis, yang berwarna merah, itu ada sulcus interventricularis anterior. Setelah itu, yang berwarna putih itu justru ada pericardium serosum lamina parentalis. Habis itu, yang berwarna abu-abu adalah pericardium serosum. Pericardium serosum lamina piscillaris atau singkatnya epicardium. Habis itu, yang berwarna yang ditunjuk pakai Edimos itu ada ventriculus dextra. Tadi ada sinistra, ini dextra. Nah, habis itu, yang berwarna merah ada arteri coronaria dextra. Yang berwarna uh, yang seperti warna biru itu pasti ada pena. Tapi ini ada pena cardiaca cordis papa. Di atas pena cardiaca cordis papa ada sulcus coronarius. Di atasnya lagi yang seperti batu tapi dia lebih besar itu ada arterium dextrum. Habis itu yang berbentuk bulat menonjol itu ada conus arteriosus. Habis itu di ujung yang batu yang besar tadi itu ada auricula dextra. Habis itu setelah auricula dextra kita akan lanjut ke bagian anatomi berikutnya yaitu jantung. Jantung kita mulai dari uh, dari sinus transversus cardiaci dan juga ada yang warna biru itu namanya truncus pulmonalis dan juga ada pena piriformis sinistra atau PP disingkat atau ada juga auricula sinistra. Usaha auricula sinistra ada yang warna biru menempel antara warna merah itu ada pena cardiaca cordis magna. Habis itu ada juga arteri coronaria sinistra red circumplexus.
Setelah itu ada seperti yang di atas tadi, pericardium, celsum, lamina piscaris atau disingkat epicardium. Setelah dari epicardium ada juga ventriculus sinister. Setelah ventriculus sinister yang berwarna kuning namanya ada apecoldis. Yang berwarna biru ada vena cardiaca cordis media per intercalaris posterior. Yang berwarna setelah pena ada yang warna merah itu, yang warna antara merah dan biru itu ada tanda-tanda kuning, itu ada sulcus intercostalis superior. Setelah di warna kuning itu ada yang warna jingga, itu ada ventricus dexter. Habis itu kita ke arterinya lagi yang berwarna merah, ada arteri coronaria dexter, right intercalaris posterior. Setelah itu ada berwarna kuning yang di sebelah sana. Itu namanya sulcus coronarius. Setelah sulcus coronarius, kalau ada sulcus, tentu ada sinus. Tentu saja sinusnya sama namanya, ada sinus coronarius. Setelah itu, yang paling besar itu tentu saja vena cava inferior. Habis itu yang berwarna putih kuning itu adalah sulcus terminalis. Habis itu setelah sulcus terminalis ada arterium dextrum. Habis itu di antara pena capa yang pena capa inferior. Di atas pena capa inferior ada arterium sinistrum. Setelah arterium sinistrum kita lanjut ke bagian jantungnya, tapi kita bahas tentang fokus ke katup-katupnya. Katup jantung itu ada papa pulmonalis, tapi papa pulmonalis dibagi tiga, ada papula seminalis dexter, papula seminalis anterior, papula seminalis sinister. Habis itu setelah itu ada papa aorta, aortae, ada juga sama dibagi tiga, ada seminalis sinister, dexter dan juga posterior. Setelah itu, setelah kita ada juga papa anteriopenicus atau alis sinister atau papa mitaris. Itu ada pops, ada terbagi juga sinister, posterior, anterior, communis dextra. Bedanya sepertinya ini terbagi empat yang ini. Habis itu kita lanjut ke papa anteriopenicularis dextra. Itu juga terbagi tiga, ada Copa posterior, anterior, dan juga sinister. Habis itu ada Arcus Anus Pubis dexter, ada Anus Pubis sinister, dan juga ada tiga tiga menum dexter dan sinister. Habis itu dalam katup itu tentu ada cincin aorta, cincin pulmoner, pulpa anterior penicus dexter, Trigonum pibosum dextrum, Anus pibosum dextrum, tungkus kodang, ada juga setelah tungkus kodang di bagian ada berkasis, Anus pibosum sinister, Papa anterior sinister, dan juga Trigeminum trigo sinister. Oke, setelah itu tetap di bagian jantung. Di bagian jantung ini kita lanjut ke sabut bedah itu ada mulai dari fossa opalis. Setelah fossa opalis, tentu saja yang ada vena cava superior. Setelah vena cava superior itu ada crista terminalis. Setelah crista terminalis ada vena cava inferior. Habis itu setelah vena cava inferior tentu ada pulpa venae cava inferior. Habis itu ada juga osteum sinus coronari. Habis itu ada pulpa sinus coronari. Setelah pulpa sinus coronari ada juga pulpa anteriopeticularis dexter cupis posterior. Setelah itu ada papillaris posterior. Habis itu ada pembudah dexter, ada pencoporium, pericardium, dan juga ada trigeminum couch. Trigeminum couch seperti berbentuk segitiga sama kaki. Habis itu uh, ada septum interquarale pas muscularis. Ad- Ada juga di bawah
Nah, itu ada apecolis. Setelah apecolis, itu ada musculus papillaris anterior. Tentu saja kalau ada anterior, ada posterior, di atas ada. Tapi ini bukan posterior, tapi musculus papillaris septalis. Tapi di atasnya juga ada cordium sinister. Habis itu setelah itu ada pulpa anterior penicus dexter culpis anterior. Kita lanjut ke vesika thoraxnya di tetap di bagian lanjut ke ruang jantung. Oke, ada persiapan jantung. Tadi kan ada organ-organnya yang aku sebutkan disebutkan ada persiapan jantung itu kita bisa mulai dari nervus vagus. Ada juga ganglion septalicus superior. Ada juga nervus cardiaca septalicus superior. Ada juga ganglion separatis medium. Ada juga uh, nervus trigeminus muscularis. Muscularis, mohon maaf. Habis itu ada ganglion cervicotranicum ganglion setarum. Habis itu di sampingnya juga ada Cardinacus separatus inferior. Habis itu ada Cardinacus thoracicus. Habis itu ada Nervus cardicus cervicalis anterior. Habis itu ada ganglion cervicinalicum. Habis itu ada yang paling besar itu namanya ada plexus cardiacus. Setelah itu kita bisa lanjut ke organ berikutnya. Organ berikutnya kita lanjut aja langsung ke kepala ke kepala kepala. Di kepala itu ada NN Octavius Pilia, Conca nasalis media, Conca nasalis inferior, lumen nasi atau lumen nasi. Habis itu ada juga di bagian hidung atau di atas sana ada vestibulum nasi. Habis itu setelah dari vestibulum nasi, kita bisa ke Nepus Nepus octaparius Expiria octapari, ada Bulbus octapactorius, ada Tuncus octaparius, ada Sella tunica. Habis itu ada sinus. Selanjutnya kita ada sinus sphenoidalis. Habis itu ada tonsilla parangea, ada tonus tuberius. Habis itu ada ostium paragenum tubae adductivae. Habis ada excessus pharyngeus. Kita bisa lanjut dari kepala ke tetap di organ kepala, tapi kita agak lebih dalam, yaitu ada sinus frontalis, ada tulangan namanya os frontal. Habis itu setelah dari os frontal kita bisa lanjut ke os nasal. Setelah dari os nasal kita bisa lanjut ke diagonasi lateralis. Habis itu kita juga bisa lanjut itu ke rumenasi atau ke vestibulumnasi. Ada juga maxilla, nervus noctoporius, palatum dulu. Setelah palatum dulu, itu ada palatum molar. Setelah palatum molar, kita lanjut ke bagian leher. Nah, di leher ada di leher, tapi kita di bagian permukaan dan palingnya. Di leher itu ada dari Picas Pangea, Spongiorsis. Habis itu ada Ostium Phalangeum tubae Audipitae Taurus tubarius. Habis itu ada Tonsilla Parangea, ada Taurus, ada Taurus Recpatorius, ada Picas Saperoneus, ada Arcus Parathenius, ada juga di bawahnya ada Tonsilla Palatina, ada Paling, ada Satyrium Netoparnium, ada Tuberculum cumarale, ada juga Tuberculum cumarale. Setelah itu ada di bawahnya ada Lamina Capigiae Ocotioidae. Habis itu ada Dura Mater Spinalis.
ada fascia cervicalis, lamina vertebralis. Selanjutnya kita ke bagian leher, tapi pembukaan yang paling tetap ada leher atau kolom bahasa anatominya. Habis itu ada di situ ada pembukaan damaring, itu ada uh, ligamentum tuberculotum, ada di bawahnya ada cartilagotheroidea, ada plica vestibularis, vestibularis langis, plica focalis, ligamentum cricoterium medianum, arcus cartilaginea cartilaginous trachealis, harus ada latimus glandulae thyroidae, habis itu ada trachea biasa, ada selanjutnya kita lanjut ke trachea dan bronkus. Oh, trachea atau bronkus itu ada cartilagotheroidea, cartilagoenteroidea, cartilagotrachea, habis itu ada ligamentum anuria, habis itu ada bifurcationotrachea, ada bronchus precaris dexter, ada bronchus arteris superior dexter, ada cartilago laryngeus, ada bronchus cavernosus dexter, ada bronchus thoracal inferior dexter, habis itu ada juga bronchus piscicalis sinister, habis itu ada juga bronchus cervicalis superior sinister, bisa ada bronchus arteris anterior sinister. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke organ yang namanya paru. Paru atau tumor. Di dia kita lihat yang paling atas atau puncaknya, itu ada apex pulmonaris. Ada apex pulmonaris, ada di bawahnya ada lobus superior. Setelah lobus superior, ada lobus s- superior, tapi ini ada pasesnya. Pases costalis. Habis pases costalis, ada yang bagian agak lancip, itu namanya mago anterior. Setelah mago anterior itu ada bagian seperti garis. Garisnya terbagi dua. Garis yang pertama ada fissura orbicula. Garis yang berikutnya ada fissura horizontalis. Penamaannya mengikuti arah garisnya. Habis itu di tengah-tengah garis dibentuk seperti paru itu ada lobus meatus passis costalis. Setelah itu, tentu kalau ada mago anterior, tentu ada mago inferior. Setelah mago inferior, tentu ada basis kalau ada apex pulmonaris, kalau di bawahnya basis pulmonaris. Kalau yang berikutnya ada lobus inferior, ada juga lobus inferior facies costalis, dan juga ada mago posterior. Selanjutnya, selanjutnya, nah kita bisa lihat dari uh, fissura orbiculanya, dan juga ada mago inferior dan juga lingua pulmonaris. Pulmo dexter kiri, pulmo sinister dilihat dari lateral. Parallel kanan mempunyai tiga lobus sobi, yaitu ada apex pulmonaris, ada lobus superior facies costalis, ada fissura orbicula, mago intisura cardiaca, habis ada lingua pulmonaris, habis itu ada lobus superior, ada selanjutnya ada mago posterior, anterior, dan juga inferior seperti biasa. Habis itu ada juga basis pulmonaris. Kita ke organ selanjutnya. Kita di paru, cuman dipotong parunya di bagian dalam atau trismus gitu. Kita mau yang dari dalam dulu ya. Dalam itu seperti itu yang ditunduk mus itu ada bronchus pisciparis dexter. Di atasnya, kalau ada dexter, ada bronchus sobaris superior dexter. Namanya sama, PT-nya beda. Habis itu ada juga pili-pili pumis dexter. Setelah itu di bawahnya ada inferior cardiaca. Setelah inferior cardiaca ada ligamentum pulmonale. Habis itu ada juga hilum pulmonaris. Nah, ada hilum pulmonaris. Selanjutnya itu ada juga nodus lymphodensus
Stacobronchalis inferior. Berikutnya kita masuk, ya, kita bagi ke segmen ya, segmen dalam paru. Paru kan terbagi atas beberapa segmen. Sesuai dengan yang di warna ini, kalau dari pulmodexter, itu ada mulai dari lobus superior tadi, ada segmentum apical, segmentum posterior, dan juga segmentum anterior. Bisa ada juga kita lobus medius, ada segmentum lateral, dan juga segmentum medullaris. Kalau di lobus inferior ada segmentum superior, segmentum basale mediale caudinacum, segmentum basis anterius, segmentum basis lateral, segmentum basis posterior. Habis itu tadi pulmodexter, ini pulmosinisternya lagi. Itu pulmosinister itu lobusnya terbagi atas dua saja. Itu membedakan pulmodexter dan juga pulmosinister. Yaitu ada lobus superior, itu ada segmentum apokosterius, segmentum anterius, segmentum linguale superior, segmentum linguale interius, dan juga kita lanjut ke lobus inferior. Nah, di pulmosinis ini tidak ada lobus medius, langsung ke lobus inferior. Segmentum superius, habis itu ada segmentum basal anterium, habis itu segmentum basal lateral, segmentum basal posterius. Selanjutnya kita lanjut ke organ yang berikutnya. O- Oke, kita tentu harus juga melihat, kita jelaskan juga jantung itu secara umum atau apa sih jantung itu? Dilihat dari panta. Jantung memiliki berat 250 sampai 300 gram dan kurang lebih berukuran sesuai dengan kepalan tangan masing-masing orang. Jantung ada apecoldis yang mengarah ke sisi kiri bagian inferior. Basis jantung menundukkan posisi sulcus coronarius yang tersembunyi di antara struktur lainnya. Itu ada arteri coronaria dextra. Jantung terdiri dari ruang ventrikel dan juga ruang atrium. Masing-masing di sisi kanan dan kiri. Habis itu ada sulcus interventricularis anterior. Tampak di permukaan anterior. Spasies sternocostalus ini menggambarkan posisi septum interventricularis dan berisi arteri coronaria sinistra. Habis itu ada L interventricularis anterior. Di permukaan inferior, spasies stigmatica, batas antara dua ventrikel ditandai oleh sulcus interventricularis posterior. Sebelum beralih menjadi truncus pulmonaris, ventrikel kanan berdilatasi menjadi conus anterior. Asal aorta dari ventrikel kiri tidak terlihat dari permukaan luar karena aorta berjalan spiral di belakang truncus pulmonaris. Oleh sebab itu, aorta muncul di sisi kanan. Truncus pulmonaris atau arcus aorta berhubungan dengan truncus pulmonaris yang melalui ligamentum anteriosum, suatu sisa perkembangan dari ductus anteriosus pada circulation spectus. Kedua arterium mempunyai kantong anterior yang disebut sebagai auriculare dextra dan sinistra. Habis itu pena capa superior dan inferior masuk ke arterium kanan. Keempat, keempat pena pulmonaris masuk ke arterium kiri. Di situ kita bisa lanjut ke organ yang bagian bawahnya yaitu katup jantung. Nah, kalau katup jantung, papal cordis dilihat dari kranial sesudah pengangkatan atrium, aorta dan truncus pulmonaris jantung memiliki dua katup anterior penicularis, papal cuspidalis di antara anterior dan ventrikel pada setiap sisi. Katup anterior penicularis kanan, papa anterior penicularis dextra. Terdiri dari tiga kupis papa tricubidalis, katup anterior kiri, papa anterior penicularis. Sinistra mempunyai dua kupis, papa biscupicalis dan juga papa mitalis. Kupis-kupis ini melekat pada otot papialis myocarda dan dinyai untuk mencegah prolaps katup sama kontraksi ventrikel.
Selain itu, di antara ventrika dan arteri besar terdapat katup aorta, papa aortae di sisi kiri dan katup pulmonar, papa pulmonalis di sisi kanan. Keduanya terdiri dari tiga kupis seminaris papularis semilunar. Ketika darah dipompa dari ventrikel masuk ke dalam arteri besar selama sistol, katup seminaris terbuka dan juga katup anteroventricularis tertutup. Ketika tensi dengan darah dari arterium sama diastol, katup anteroventricularis terbuka dan juga katup seminaris tertutup. Selanjutnya, kita jelaskan di bagian toraks. Dan itu ada atrium kiri. Atrium kiri, selanjutnya kita ke atrium sinister. Habis itu ada ventricle kiri, ventriculus sinister. Kita lihat dari lateral, auricula sinister merupakan bagian muskular dari atrium kiri keempat vena pulmonaris, pulmonar, right? Masuk ke dinding anterior. Kiri yang dinding halus, dinding septum menunjukkan papula. Pulmonaris ovalis berbentuk sabit. Sisa septum perineum selama perkembangan jantung. Ostium arterioventricularis sinistrum adalah sambungannya ventrikel kiri dan berisi papa mitralis. Dinding ventrikel kiri tidak halus tapi berstrukturan tuberculare myocardium ventricle atau tabiculae canae. Selanjutnya, kita lanjut itu ke psikotoraks. Nah, kita udah menjelaskan psikotoraks ya. Psikotoraks itu kita jelaskan selalu dalam penapasan secara singkat saja, tapi ini bagian anatomi. Kita mulai dari vestibulum nasi, habis itu ada capitas nasi, habis itu ada sinus palatis, habis itu ada beberapa paring. Paring itu terbagi ada tiga pas. Ada pas nasalis pharyngeus, pas oralis pharyngeus, saluran napas bagian atas dan bawah. Ini ada istilah sistematiknya. Sistem pernapasan bagi bagian atas dan juga bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari lubang hidung, capitas nasi, dan juga bagian-bagian laring. Setelah itu saluran napas bagian bawah terdiri dari laring, batang tenggorokan trakea, paru pulmonaris. Paru kanan pulmonaris mempunyai 3 lobus, paru kiri pulmonaris sinister mempunyai 2 lobus. Habis itu kita lanjut ini ke bagian trakea. Tentu saja di atas ada trakea, di bagian tubuh juga ada bronchus sataris superior dexter, ada bronchus principalis dexter, ada bronchus ovalis medulla dexter, ada bronchus interbolis interior dexter, ada bronchus principalis sinister, bronchus ovalis superior sinister, dan juga bronchus vertebra inferior sinister. Panjang trakea itu terdiri dari 10 sampai 30 cm dan juga memanjang hingga 5 cm selama invasi dalam. Pangkal trakea berada di kategori oroid oleh ke ventrikel apicalis pili. Intikularis trakea menjadi bronkus utama melakukan ke tempat vertebra thoralis 4 dan juga 5. Setelah itu, sudut antara bronkus utama adalah 55 hingga 65 cm. Bronkus utama akan selalu bronkus perifer dexter. Bukan lebih besar, bukan panjang 1 sampai 2,5 cm. 2,25 cm dan terletak hampir vertikal. Bronkus utama kiri bronkus principalis sinister hampir 2 kali lipat panjangnya dan terletak lebih horizontal. Di situ kita lanjut ke penjelasan tentang lobusnya. Nah, di bagian lobus ini, lobus itu di daerah itu lobus itu ada segmental berbentuk kerucut. Berbentuk kerucut, bronchopulmonar yang terbagi secara tidak komplit oleh penyekatan jaringan ikat. Batas segmental tidak terlihat pada permukaan paru. Segmen paru berhubungan dengan bronchus segmental dan tabang-tabang segmental arteri pulmonaris. Paru kanan mempunyai 10 segmen, 3 lobus superior, 2 lobus di media, 5 lobus di inferior. Paru kanan mempunyai 9 segmen karena segmen pili segmentum basal medial di sisi kiri tidak ada atau secara gratis mengerti atau menyatu dengan segmen pili, makanya jadi 9 segmen. Ada beberapa buatan lebih besar dan mediastinum, susunan segmen paru lainnya sama pada kedua sisi.
karena segmen globus majus paru kanan sama dengan kedua segmen lingua pulmonaris di paru kiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila biasa kata dan juga salah ucapan dan penjelasan anatomi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.